Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Risa Puji Lestari dari SDN Lidah Wetan 2 462 Kota Surabaya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktik baik saya bersama murid-murid saya kelas 6D tahun pelajaran 2023-2024. Pada praktik baik yang saya lakukan ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun iklim kelas yang nyaman, menyenangkan, dan bersahabat. Hal yang saya lakukan pertama kali adalah melalui menyambut siswa saya dengan datang dengan penuh kesadaran dan penuh keceriaan dan semangat. Kegiatan menyambut siswa dengan penuh kesadaran dan kehangatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan dan hubungan positif antara guru dan para murid, agar pelaksanaan pembelajaran berjalan nyaman, menyenangkan, dan bersahabat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menyajikan teks eksplanasi dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah sebagai sumber belajar. Awal pertama kali pada saat murid saya berada di dalam kelas, hal yang saya lakukan adalah saya bersama murid-murid saya terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita bangun bersama-sama dengan tujuan membentuk suatu komitmen bersama, baik antara guru dan murid, agar dapat dilaksanakan bersama-sama dalam pembelajaran. Begitu juga pelaksanaan pembelajaran agar terlaksana dengan nyaman, menyenangkan, dan menjadi harapan tentunya untuk para murid sesuai dengan kebutuhan para murid. Kesepakatan kelas 6D. 1. Menghormati antar teman. 2. Menghargai pendapat teman. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya juga melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran yang saya lakukan di sini yaitu asesmen awal pembelajaran baik kognitif dan non-kognitif. Dan selanjutnya, untuk asesmen diagnostik kognitif, saya lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal murid-murid saya dalam memahami materi pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran, saya membentuk 9 kelompok belajar berdasarkan heterogenitas dari gaya belajar siswa saya dan tingkat pemahaman para siswa saya. Konsep kegiatan belajar yang dilakukan oleh para murid saya adalah mereka melakukan dan menyajikan teks eksplanasi melalui pengumpulan fakta-fakta yang diperoleh dari pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah kita sebagai sumber belajar. Aset sekolah yang dimanfaatkan pada pembelajaran kali ini diantaranya adalah laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang musik, ruang perpustakaan, dan ruang staf tata usaha. Setelah para murid mendapatkan petunjuk dari guru, baik kemampuan murid dan gaya belajar murid yang heterogenitas, baik murid dengan kelompok belajar visual dan murid dengan kelompok belajar auditori dan murid dengan gaya belajar kinestetik, mereka melanjutkan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan oleh guru. Ya, wajib. Baik, apa yang ditanyakan? Bagaimana kalau bisa mengalir pada komputer di ruangan? Pada ruangan ini, Mas, terdapat banyak komputer. Nah, ruangan ini arus listrik itu mengalir dari PLN kemudian ke MCB. Nah, kemudian MCB dialirkan pada setiap komputer yang mengalir pada setiap komputernya. Bagaimana arus listrik bisa mengalir pada peralatan musik ini? Oh ya, baik anak-anak. Alat listrik ini ya, misalnya gitar bass,
gitar melodi ataupun keyboard, nah bisa berbunyi dengan baik, itu masuk ke sound system atau sistem suara. Nah, sound system ini membutuhkan arus listrik. Setelah murid melakukan wawancara, murid kembali ke kelas. Selanjutnya, mereka mengerjakan hasil dan karya mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Bagi kelompok siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual, dapat mengerjakan tugasnya melalui sebuah tulisan dalam bentuk poster. Poster yang dibuat dalam bentuk poster online. Dan selanjutnya bagi siswa dengan kecenderungan gaya belajar auditori, mereka dapat menuliskan tulisan yang dibuatnya dalam bentuk sebuah podcast. Sedangkan bagi kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka dapat mengerjakan sebuah laporannya dalam bentuk maka sederhana, rangkaian seri, dan paralel. Hasil karya yang sudah dibuat selanjutnya disampaikan di depan kelas. Secara bergiliran, masing-masing kelompok menyampaikan hasil karya yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Dan para murid yang lain secara bergiliran memberikan tanggapan kepada presentasi kelompok lainnya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Alat hitung atau komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage. 1. Pada 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus atau yang kita kenal adalah semoa. Selama proses presentasi berlangsung, guru juga memberikan penilaian formatif kepada setiap siswa. Apa kegunaan komputer di sekolah kita? Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan tanya jawab. Para murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perasaan yang dirasakan pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Mari kita berefleksi bersama. Bagaimana kalian untuk hari ini, perasaannya selama mengikuti pelajaran hari ini? Semuanya? Iya. Gembira semuanya? Iya. Nah, baik, silakan coba. Bisakah satu saja yang membantu guru untuk menyampaikan alasannya kenapa senang hari ini? Ya, enggak? Wawancara sama Pak Puput Iya, baik. Terima kasih juga. Demikian tadi praktik pembelajaran yang saya lakukan bersama para murid-murid saya di kelas. Doa kami, saya dan para murid, agar senantiasa dapat melaksanakan pembelajaran yang semakin lebih baik. Pembelajaran yang kami laksanakan berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar para murid. Sehingga pendidikan dan pembelajaran serta pengajaran yang kami lakukan senantiasa memberikan kebahagiaan khususnya untuk para murid-murid. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.